Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal SQL Server ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, kali ini kita akan coba lihat konfigurasi untuk SQL Server ya, bagaimana membangun lab SQL Server, bisa di rumah atau di kampus kamu atau di kantor ya. Nah, kita lihat di sini konfigurasinya adalah kita butuh sebuah virtualisasi ya. Jadi untuk bisa mensimulasikan SQL Server ini, kamu bisa menggunakan virtualisasi ya. Kamu bisa menggunakan VMware Workstation gitu ya, atau VirtualBox maupun juga Hyper-V. Nah, untuk host komputernya itu kamu bisa menggunakan Windows 10 ya, atau Windows 11 gitu ya, baik itu home maupun profesional. Nah, tapi kalau kamu mau mengaktifkan Hyper-V itu harus ada Windows yang profesional gitu ya. Jadi kalau kamu mau menggunakan virtualisasinya Hyper-V itu harus menggunakan Windows 11 atau Windows 10 profesional. Nah, kalau yang VMware Workstation maupun VirtualBox itu bisa menggunakan home ataupun menggunakan profesional. Nah, kemudian kamu buat beberapa VM di atas virtualisasi tersebut. Jadi ada VM untuk domain controller ya, itu menggunakan Windows Server. Kemudian ada VM SQL Server database, kamu juga menggunakan Windows Server di atas sana, dan juga kamu menggunakan sebuah komputer yang itu berfungsi sebagai klien domain maupun juga nanti sebagai SQL Server client gitu ya. Jadi kamu butuh 3 VM di sini. Nah, untuk domain controller bisa kamu kasih virtual memory itu sekitar 4 GB ya. Kemudian untuk SQL Server database itu menggunakan virtual memory itu sekitar 8 GB ya. Kalau ada lebih itu 16 GB lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kemudian untuk klien domain atau Windows 10 profesional di sini ya, sebagai klien domain itu paling enggak kamu membutuhkan 4 GB ya. Jadi paling enggak kamu butuh sekitar ya 16 GB ke atas gitu ya untuk virtual memory ya. Nah, paling enggak PC kamu atau laptop kamu yang berfungsi sebagai host virtualisasi itu memiliki RAM yang cukup besar, yaitu sekitar 32 GB ya, karena di sini ada 3 VM yang akan kamu jalankan ya. Kemudian untuk kebutuhan harddisknya itu ya, untuk domain controller bisa sekitar 300 GB ya. Kemudian untuk Windows client itu juga sekitar 300 GB. Kemudian untuk server SQL Server itu kamu paling enggak 500 GB sampai dengan 1 TB. Jadi paling enggak kamu siapkan hard disk ya untuk keseluruhan itu di host komputer kamu itu sekitar 2 TB gitu ya. Jadi agar lab kamu itu berjalan dengan mulus gitu ya. Jadi di sini SQL servernya itu nanti akan join ke domain gitu ya, dan kamu bisa menjalankan SQL Server itu running under akun domain ataupun akun lokal gitu ya. Nah, ini kebutuhan yang paling sederhana, jadi artinya hanya ada satu SQL Server. Tapi kalau kamu mau membuat SQL Server kamu menjadi high available atau HA ya, paling enggak kamu membutuhkan satu VM lagi gitu ya sebagai SQL Server yang kedua ya, sehingga kita bisa nanti membuat SQL Servernya itu sebagai cluster always on gitu ya. Nah, inilah kebutuhan minimal untuk kamu bikin lab SQL Server ya, untuk kamu testing database dan juga
aplikasi lain yang menggunakan SQL Server Database. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini membahas tentang lab untuk SQL Server. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagian video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Nah, kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe dari kemarin, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.